Kevin Dix resmi jadi warga negara Indonesia. DPR RI setujui permohonan kewarganegaraannya. Sumpah WNI akan dilakukan di Denmark pada 7 November mendatang. Bisa debut saat lawan Jepang. Kritikan keras dari DPR RI soal naturalisasi pemain. Menpora Dito Aryo Tejo buka suara, jangan kaget, ini bukan yang terakhir. Tak perlu khawatir, Shin Tae-yong pastikan semua pemain timnas Indonesia siap tempur hadapi Jepang dan Arab Saudi. Terungkap kondisi Mas Hilgers, Yakob, dan Yance Sayuri. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kevin Dix resmi jadi warga negara Indonesia. DPR RI setujui permohonan kewarganegaraannya. Sumpah WNI akan dilakukan di Denmark pada 7 November mendatang. Bisa debut saat lawan Jepang. Dunia sepak bola Indonesia kembali mendapat kabar gembira. Kevin Dix, pemain sepak bola berbakat, kini resmi menjadi WNI. Keputusan ini dibuat setelah DPR RI memberikan persetujuan terhadap permohonan kewarganegaraan Kevin dalam rapat paripurna yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dengan persetujuan ini, Kevin Dix kini bisa melanjutkan langkah besar dalam karirnya untuk membela timnas Indonesia. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, langkah selanjutnya bagi Kevin adalah melalui serangkaian proses administratif untuk menjadi WNI, termasuk mendapatkan surat keputusan Presiden, melakukan pengambilan sumpah WNI, dan terakhir proses perpindahan federasi ke PSSI. Proses ini memang tidak instan, namun semua tahapan tersebut harus dilalui oleh Kevin untuk bisa secara resmi membela timnas Indonesia. Salah satu alasan mengapa proses kewarganegaraan ini menjadi begitu dinantikan adalah karena Kevin Dix diproyeksikan akan memperkuat timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran ketiga nanti, kehadiran Kevin Dix yang dikenal sebagai bek tangguh tentu diharapkan bisa memberi kontribusi besar bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Momen ini juga dianggap sangat penting karena timnas Indonesia sedang berusaha keras untuk memperoleh tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki Kevin, ia diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dan memberikan kekuatan lebih dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi tersebut. Prosesi pengambilan sumpah akan dilakukan di luar negeri, tepatnya di Denmark, tempat Kevin tinggal saat ini. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Jaifudian mengonfirmasi bahwa prosesi sumpah WNI Kevin Dix akan berlangsung pada 7 November 2024. Ini adalah langkah final yang harus dilalui oleh Kevin untuk secara resmi menjadi warga negara Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi juga memberikan harapan tinggi terkait proses sumpah WNI yang akan dijalani Kevin Dix pada 7 November nanti. Nusi mengungkapkan bahwa setelah prosesi sumpah tersebut, Dix diharapkan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, memperkuat lini pertahanan yang tengah dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurutmu, apakah kehadiran Kevin Dix akan membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Apakah ia bisa menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi Jepang dan Arab Saudi? Ayo berikan pendapatmu di kolom komentar dan bagikan harapanmu untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kritikan keras dari DPR RI soal naturalisasi pemain. Menpora Dito Aryo Tejo buka suara, jangan kaget, ini bukan yang terakhir. Proses naturalisasi pemain asing yang kini tengah dilakukan oleh PSSI kembali menuai sorotan. Setelah DPR RI menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, Noah Leatomu, dan Estela Lopati, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jacobagah memberikan pernyataan keras yang menentang langkah tersebut. Ia mengkritik keras kebijakan PSSI yang terus melanjutkan proses naturalisasi pemain-pemain asing untuk memperkuat timnas Indonesia. Anita Jacobagah menegaskan bahwa seharusnya langkah ini menjadi yang terakhir. Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan atlet sehingga tidak perlu lagi mengambil pemain dari luar negeri. Kami berharap sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet.
Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Ujar Anita dengan tegas. Menanggapi kritik keras tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo langsung memberikan bantahan tegas. Dito menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia tidak akan dihentikan. Bahkan dia mengungkapkan bahwa naturalisasi pemain dari luar negeri masih akan terus berlanjut di masa mendatang, bukan hanya di sepak bola tetapi juga di cabang olahraga lainnya. Dito tidak hanya membela keputusan PSSI tetapi juga mengingatkan anggota DPR tersebut agar tidak kaget jika pada rapat-rapat mendatang ada pembahasan lebih lanjut tentang naturalisasi pemain. Anita Jacobagah mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan PSSI yang terus melakukan naturalisasi pemain dengan alasan bahwa Indonesia sudah cukup memiliki atlet berpotensi. Namun Menpora Dito Aryo Tejo melihat kebijakan ini dari sisi yang berbeda. Menurut Dito, naturalisasi bukanlah hal yang salah dan ini adalah cara untuk memperkuat timnas Indonesia agar bisa bersaing di level internasional, terlebih dalam ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Menpora Dito Aryo Tejo dan PSSI sudah memberikan penegasan bahwa proses naturalisasi adalah bagian dari strategi untuk memperkuat timnas. Namun tantangan terbesar tetap berada pada bagaimana mengintegrasikan pemain naturalisasi dengan pemain lokal serta bagaimana hal ini dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Kini kami ingin mendengar pendapatmu. Apakah kamu setuju dengan kebijakan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Atau apakah kamu lebih mendukung pengembangan atlet lokal dan pemberdayaan talenta muda Indonesia? Berikan komentar dan harapanmu untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tak perlu khawatir, Shin Tae-yong pastikan semua pemain timnas Indonesia siap tempur hadapi Jepang dan Arab Saudi. Terungkap kondisi Mes Hilgers, Yakob, dan Yance Sayuri. Menjelang dua laga krusial timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong memberikan kabar menggembirakan terkait kondisi para pemainnya. Setelah sempat muncul kekhawatiran tentang cedera beberapa pemain kunci, terutama Mes Hilgers, Shin Tae-yong memastikan bahwa semua pemain dalam kondisi prima dan siap tempur. Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan bahwa proses pemulihan cedera Mes Hilgers berjalan dengan baik. Menanggapi kabar yang sempat membuat para penggemar cemas, pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan bahwa kondisi Hilgers kini sangat positif dan ia merasa yakin bahwa bek tengah itu akan siap bermain dalam laga-laga penting mendatang. Pernyataan ini tentu saja membawa angin segar bagi seluruh pendukung timnas Indonesia yang sempat khawatir dengan keadaan salah satu pemain andalan mereka. Tak hanya Mes Hilgers, isu cedera juga sempat menggelayuti beberapa pemain kunci lainnya seperti Yakob dan Yance Sayuri yang dikabarkan mengalami cedera saat tampil bersama Malut United dalam pertandingan melawan Persita Tangerang. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Dalam klarifikasinya, Sumarji menegaskan bahwa kondisi kedua pemain tersebut tidak perlu diragukan lagi dan mereka telah pulih sepenuhnya. Sumarji menambahkan bahwa seluruh pemain timnas Indonesia sudah menjalani pemulihan dengan baik dan siap bertanding di laga-laga berat yang akan datang. Dengan banyaknya pemain yang berada dalam kondisi terbaik, manajer timnas optimis bahwa skuad Garuda akan tampil maksimal saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan kesiapan seluruh pemain dan dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan performa terbaiknya dalam dua laga krusial tersebut. Laga-laga ini sangat penting untuk memperjuangkan posisi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kemenangan atas Jepang serta Arab Saudi akan menjadi langkah besar menuju mimpi Piala Dunia. Bagaimana menurutmu? Apakah dengan pemain-pemain yang dalam kondisi terbaik Indonesia bisa menantang Jepang dan Arab Saudi dengan percaya diri? Ayo, berikan pendapat dan harapanmu di kolom komentar.